Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Liulan Hadayati. Di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya wawancara hari ini. Jadi hari ini kita akan mewawancarai Bapak Mahfud yang selaku pengusaha di bidang tour and travel di Kota Cirebon. Video ini tentunya dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Kewirausahaan 2 dari dosen pengampu Haji Asana MSI. Kalau gitu langsung aja kita ikutin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Santos selaku Direktur ya PT Nizar Barokah Mulia yang telah bersedia diwawancarai oleh kami. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa PGMI semester 3 dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dengan saya Liulan, dan ini saya ada teman saya Herlina, ini Teh Ica, dan ini ada Fitria. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan mohon maaf mungkin mengganggu waktunya sedikit ya Pak untuk kami wawancarai sekitar usaha tour and travel ini. Jadi Pak untuk pertanyaannya mungkin nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya dan mungkin boleh siapa dulu yang mau bertanya? Ya Teh Ica dulu boleh? Izin bertanya ya Pak. Apakah bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana awal mula berdirinya usaha tour and travel ini? Tour and travel. Kalau kami semuanya cuma amanat saja. Amanat dari guru kami. Kebetulan guru-guru kami mengamanatkan untuk dakwah di bidang ini. Kalaupun toh ada yang bilang ini usaha, iya usaha, tapi kalau kami awalnya cuma ngejalanin apa yang dikatakan guru kami untuk yang pertama bisa bermanfaat orang lain, paling utamanya adalah bisa bermanfaat buat agama. Akhirnya terbentuklah perjalanan dakwah ini atau perjalanan usaha ini di dalam bentuk tour and travel umroh, khususnya jadi pelayan-pelayan tamu-tamunya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, izin bertanya kembali Pak, apa alasan utama Bapak memilih bekerja di usaha tour and travel ini? Memilih, saya harus memilih, saya tidak ada pilihan. Karena memilih sekali lagi awalnya dari tadi, kami cuma ngejalanin apa yang diamanatkan sama guru kami saja. Tapi ya kalau mungkin bagi orang-orang yang sekarang terlalu munafik ya, kalau bicaranya seperti itu. Yang jelas ini adalah usaha yang menurut kami dunia akhirat dapat. Nah, dunianya kita dapat penghasilan dari sini, akhiratnya kita mudah-mudahan Allah terima dan dapat bisa jadi bekal di sana. Kalau pilihan, karena kami tidak pernah milih, beliau tahu tuh omongan saya kayak gimana dulu ya, kami tidak pernah milih, kami jalanin aja. Kalau seperti ini ya jalanin aja. Kalau mau bahasa bagusnya di travel di zaman sekarang, khususnya untuk perjalanan ibadah umroh itu, terutama di wisata religi ya, artinya banyak hal-hal yang emang di masyarakat sekarang belum paham. Terkadang berangkat ke Baitullah itu susah, caranya seperti apa. Kalau zaman dulu harus jual sapi dulu, terus prosesnya lama ya. Kalau sekarang dengan adanya, mudah-mudahan dengan adanya kami mempermudah semuanya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya ada,
Apakah ada hambatan yang sangat sulit ditangani selama Bapak menjalankan usaha tour and travel ini? Hambatan semua orang itu pasti ada. Ya, semua orang itu pasti ada, artinya naik turunnya perekonomian di masyarakat cukup mempengaruhi. Tapi enaknya di kami ini bukan hanya sebatas ekonomi, karena kami usaha di travel khususnya haji umroh itu bukan hanya sebatas ekonomi saja. Karena usaha di travel kami ini bentuknya adalah keyakinan keimanan semua umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk siapapun yang mau berangkat ke sana. Kalau masalah kendala-kendala teknis wajar ya, peraturan di Indonesia sama peraturan di Saudi selalu bertolak belakang yang emang akhirnya bagi masyarakat awam cukup sulit untuk bisa memahaminya. Paling kendala-kendala yang besar menurut kami nggak ada sih ya. Kalau dijalanin semuanya dengan, karena ini kami cuma menjalankan amanat, ya nggak ada yang susah. Tinggal bagaimana kita bisa bersyukur saja. Buat kalian pun sama. Oke, ada lagi? Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan saya. Boleh. Ya baik Bapak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Di sini saya izin bertanya langsung saja. Mungkin pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan usaha tour and travel ini untuk menarik pelanggan dan menjaga kepercayaan mereka? Baik, terima kasih. Saya dengan Ustadz Firdaus Maulana Fatah. Alhamdulillah kami itu di Zakia Tour and Travel. Kami bidangnya jasa ya, tapi jasanya itu kita melayani tamu Allah ya. Yang pertama yang kita biasa lakukan untuk melayani pelanggan agar pelanggan itu puas, yang pertama silaturahim ke warga-warga setempat, terutama di pemuka agama seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, dan pondok pesantren. Yang pertama. Yang kedua, kita biasanya door to door ke masyarakat memperkenalkan Zakia Tour and Travel. Kita jasa di umroh ini melayani tamu Allah adalah supaya jamaah itu merasa nyaman beribadah di Zakia Tour ya. Dari segi pelayanannya ya, pelayanan itu apa aja? Yang pertama mungkin dari izin travelnya sendiri, kami sudah berizin di Kemenag. Yang kedua, kita tempatnya juga strategis, ada kantor pusatnya. Yang ketiga, kita itu melayani tamu Allah untuk mengenai persyaratan-persyaratannya, dari mulai KTP, kartu keluarga, akte nikah, atau ijazah untuk kelengkapan dokumen untuk pembuatan paspornya. Setelah persyaratan itu sudah ada, kami akan langsung buatkan visa dari paspor tersebut. Setelah visa, kita juga sudah bekerja sama dengan Mekah dan Madinah, hotel-hotelnya juga kami sudah bekerja sama. Itu biasanya kami melakukan dengan hotel yang bintang 4 yang tidak jauh dari Mekah dan Madinah. Setelah itu armada juga kita sudah disediakan, untuk bisnya, untuk kereta cepatnya sudah disediakan semua, dan juga untuk masalah semua yang dibutuhkan di sana, dari mulai kursi roda bagi jamaah yang sakit juga kami sudah sediakan, dan obat-obatannya juga kami sudah sediakan semua. Jadi semua yang dibutuhkan jamaah kami cover. Jadi jamaah itu tinggal duduk nyaman saja gitu. Terus ada lagi yang disampaikan? Mungkin sudah ya Bapak, berarti di sini tuh melakukan silaturahmi door to door supaya menjaga kenyamanan jamaah. Terus semuanya juga sudah disiapkan ya Bapak, kayak paspornya, jadi jamaah tuh lebih mudah gitu ya. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Izin bertanya ya Pak, bagaimana cara perusahaan ini menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan agar pelanggan tersebut merasa puas? Baik, terima kasih. Khususnya di Zakia Tour Travel ini, kita nomor 1 itu emang melayani pelanggan ya dengan puas, dengan cara yang pertama kita
dari mulai segi persyaratan kita yang ngurus semua. Jadi jamaah itu cukup di rumah biar kami yang melayani. Yang kedua dari segi fasilitas kami layani juga. Fasilitas itu tergantung dari program travel umroh ya. Kita ada beberapa program. Yang pertama program VIP, yang kedua program reguler, dan yang ketiga program Ramadan yang sedang berjalan. Dan alhamdulillah nanti di awal Januari program reguler juga akan memberangkatkan sebanyak 96 jamaah. Nanti keberangkatan jam 12 malam atau jam 00 gitu. Terus untuk menjaga kualitasnya juga kita biasanya jamaah itu dilayani dengan khidmat dari mulai keberangkatan, dari mulai kantor startnya sampai ke bandara kita dampingi, dan kita dampingi dengan ustadz yang berpengalaman, dan ada juga mutawif yang khusus di Mekah dan Madinahnya, Pak Ustadz, dan juga kami menyediakan di samping keberangkatan itu kita sediakan makanan dan snacknya sudah tersedia. Jadi jamaah itu sudah duduk manis di mobil sampai berangkat ke pesawat. Pakainya biasanya kami Garuda Airlines atau Saudia seperti itu. Nanti di Jeddah juga setelah landing di Jeddah maka kami sudah ada tim di sana yaitu namanya Mutawif. Seperti itu. Ada lagi yang disampaikan? Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, apakah ada inovasi atau pembaruan yang dilakukan agar usaha ini tetap bisa bersaing? Oke, baik. Terima kasih. Inovasi di sini biasanya yang pertama kita biasanya selalu ada dari segi medsos ya. Medsos itu diantaranya kita ada IG, Instagram, Facebook, dan kita nomor satu tuh pelayanannya aja yang dirubah itu ya. Inovasinya biasanya kita memberikan promo-promo program-program yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan jamaah. Misalkan jamaah mau produk umroh plus Mesir atau plus Turki atau plus Dubai, dan jadwal keberangkatannya juga disesuaikan dengan jamaahnya. Misalkan jamaah pengen plus Turki minta 9 hari atau 12 hari, kita harus siap menyediakan, dan kita juga selalu menyediakan apa keinginan para jamaah tersebut, karena yang biasa berangkat umroh itu biasanya tidak hanya umroh aja, biasa ada wisata religinya seperti umroh plus Dubai, plus Turki, plus Mesir, dan biasanya juga harinya juga sudah ditentukan dari jamaah. Kita menyiapkan saja apa keperluan dari si jamaah tersebut. Gitu. Jadi kelebihan kita seperti itu, tidak hanya satu program saja, tapi beberapa program kami siap melayani jamaah tersebut dengan khidmat. Terima kasih. Baik, Bapak mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Baik teman-teman semua, sekarang kita memasuki sesi wawancara yang terakhir. Di sini saya bersama Ustadz Mahfud. Baik Bapak, mungkin tadi kita sudah melakukan wawancara kepada Bapak Ustadz Santo yang ada di sini, dan selanjutnya untuk closing statement mungkin Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini terkait kesan dan pesan dari Bapak sendiri untuk kita sebagai mahasiswa yang ingin memulai usaha di bidang jasa. Nah, menurut Bapak bagaimana kira-kira Pak? Iya, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk pesan dan pesannya untuk teman-teman mahasiswa, sehingga jangan takut untuk membuka usaha. Takut membuka usaha, bahwa teman-teman mahasiswa harus perlu tahu juga kita tidak bisa mengandalkan untuk setelah lulus kuliah itu kita tidak harus punya pemikiran yang luas, itu tidak untuk kerja di orang lain. Ya, harus sebisa mungkin kita menciptakan lapangan pekerjaan, karena membuka wirausaha itu lebih nikmat mungkin ya, itu peluangnya itu lebih besar ketimbang kita untuk bekerja di perusahaan ataupun di PT-PT orang lain. Jadi mahasiswa itu harus punya pemikiran tentang di wirausaha. Gitu. Jadi bekal untuk nanti ke depan setelah lulus itu sebisa mungkin kita menciptakan lapangan pekerjaan, karena itu sebagai penumpang nanti untuk perekonomian kita di masa depan untuk kita itu.
Baik Bapak, cukup luar biasa pemaparannya, sangat menginspirasi teman-teman. Kalau begitu, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya untuk kita hadir di sini. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah bersedia untuk diwawancarai. Serta saya mengucapkan mohon maaf apabila mengganggu kegiatan Bapak hari ini Pak. Terima kasih banyak. Saya juga ucapkan teman-teman mahasiswa sudah berkenan untuk berkunjung ke kantor kami, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sama rekan-rekan saya di sini menjadi modal untuk teman-teman semua setelah lulus, untuk dan juga menjadi modal ilmu di perkuliahan teman-teman semua. Itu terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan jangan pernah untuk berhenti untuk kita mencari ilmu dimanapun kita berada. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman semua, itulah tadi wawancara yang telah kita lakukan bersama para pengurus yang ada di Zakia Tours and Travel. Mereka sangat memberi wawasan yang luas terhadap kita dan semoga bisa menjadi pelajaran buat mahasiswa ataupun yang menonton video ini nantinya untuk bisa memulai usaha di bidang jasa secara profesional. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembuatan acara video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang Tadi di crop. Baik, kayak mukanya kan lucu.